Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nuraini dengan NIM 2210841003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Dampak Program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau atau yang biasa disingkat dengan AUTSK di Kabupaten Tanah Datar. Sebelumnya yang terhormat yaitu Bapak Dr. Mause Yulivestra, SOS MAP, selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Bapak Ilham Aldelano Azre, SIPMA, selaku dosen pembimbing kedua. Mungkin langsung saja, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Subsektor peternakan telah menjadi salah satu pilar penting yang terus berkembang dalam pembangunan ekonomi pertanian nasional. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan pertumbuhan PDB peternakan, yakni Rp 256,9 triliun pada tahun 2019 hingga mencapai 385,7 triliun tahun 2025. Salah satu komoditas peternakan yang memiliki nilai strategis tinggi adalah sapi dan kerbau, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan berupa daging dan susu, tetapi juga merupakan aset ekonomi utama bagi peternak skala kecil dan menengah di Indonesia. Usaha peternakan sapi dan kerbau memiliki risiko kerugian yang tinggi yang tidak dapat diprediksi. Hal ini meliputi kematian ternak, wabah penyakit, pencurian, kecelakaan, hingga bencana alam. Terkait hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan melalui instrumen kebijakan publik. Kebijakan publik dirancang untuk merespon dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk program yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya pada pasal 37, pasal 38, dan pasal 39, menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan dalam upaya membantu petani menghadapi kesulitan, memperoleh sarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, maupun perubahan alam yang tidak pasti. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Permentan SR 230-7 tahun 2015 tentang fasilitas asuransi pertanian, pemerintah meluncurkan program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau atau yang disingkat dengan AUTSK pada tahun 2016, yang mana pelaksanaan program ini bekerja sama dengan PT Jasindo sebagai penyelenggara asuransi. Tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi peternak dari risiko kematian dan kehilangan ternak melalui skema asuransi. Adapun fenomena empiris dan teoritis dan penelitian ini yaitu Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang turut melaksanakan program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau sejak tahun 2017 dan pada tahun 2022 program ini dijadikan sebagai program unggulan daerah oleh pemerintah daerah. Terkait dengan capaian program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif, di mana realisasi kepesertaan sempat melampaui target pada tahun 2020, namun turun drastis pada tahun 2021. Kemudian kembali mendekati target pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Dan diketahui bahwa pada tahun 2024 tidak terdapat sama sekali capaian program ini. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dari pemerintah, sehingga program tidak dapat terlaksana. Hal ini terkait capaian program dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu terdapat ketidaksamaan besaran klaim yang diterima oleh peternak meskipun menghadapi risiko yang relatif sama. Selain itu juga peserta program belum merata menjangkau seluruh 14 kecamatan dan terdapat kesenjangan jumlah ternak yang diasuransikan antara kelompok petani. Selanjutnya, populasi sapi potong turun lebih dari 51% dalam satu tahun, yaitu pada tahun 2023, 2022, dan 2023. Dan populasi kerbau turun dari 10.110 ekor pada tahun 2017 menjadi 2.574 ekor pada tahun 2024. Diketahui bahwa juga risiko wabah PMK dan bencana Golodo yang menyebabkan ribuan ekor ternak hilang justru tidak dijamin oleh program AUTSK. Mempertimbangkan kondisi tersebut, serta pelaksanaan program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau yang telah berjalan selama 7 tahun sejak 2017, evaluasi dampak program di Kabupaten Tanah Datar menjadi penting untuk dilakukan. Menurut Sahya Anggara 2018, evaluasi dampak dilakukan ketika suatu kebijakan telah diimplementasikan dan mulai memberikan pengaruh terhadap kelompok sasarannya, guna mengukur sejauh mana kebijakan tersebut efektif menjawab permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya.
Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi dampak program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau atau AUTSK di Kabupaten Tanah Datar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi dampak program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar. Adapun manfaat teoritis penelitian ini yaitu diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya evaluasi program, menambah wawasan mahasiswa, serta menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait evaluasi dampak program asuransi usaha ternak dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar. Adapun manfaat praktis dan penelitian ini yaitu diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian Kabupaten Datar dalam menilai dampak nyata program AUTSK bagi peternak, sekaligus menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam memutuskan apakah program layak diaktifkan kembali dengan perbaikan atau diganti dengan bentuk perlindungan lain yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada peternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar mengenai manfaat program sebagai bahan pembelajaran dan mengambil keputusan perlindungan usaha peternakan ke depannya. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjau pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan 5 studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zikri Syaraful Anam pada tahun 2018 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau, Studi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anissa Haryati pada tahun 2023 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang ketiga yaitu penelitian dilakukan oleh Indah Fadilah dan Rizky Syahril dengan judul Implementasi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Tanah Datar oleh Dinas Pertanian. Yang keempat penelitian dilakukan oleh Charlie Charmini Arsi dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amar pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terhadap asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kelurahan Sanyasari. Selanjutnya, teori penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan William and Dunn, di mana menurut William and Dunn, evaluasi dipandang sebagai upaya sistematis untuk menganalisis hasil kebijakan melalui proses penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Lebih dari sekadar pengukuran, evaluasi sesungguhnya berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Ketika hasil kebijakan terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan, maka kebijakan atau program tersebut dapat dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, sehingga permasalahan yang menjadi sasarannya dapat diidentifikasi dengan jelas dan diatasi. Terdapat 6 kriteria untuk menilai kinerja program dalam teori ini, yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun skema pemikiran yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu evaluasi program, merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kinerja pelaksanaan program, menilai pencapaian tujuan, serta melihat manfaat dan dampak yang dihasilkan sebagai dasar pemberian rekomendasi kebijakan. Yang terakhir yaitu program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau, merupakan program yang bertujuan memberikan perlindungan sekaligus pemberdayaan kepada peternak sapi dan kerbau melalui mekanisme asuransi. Program ini dirancang untuk memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh kematian atau kehilangan ternak, sehingga usaha peternakan dapat berjalan secara berkelanjutan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini itu dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan desain penelitian, yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan, di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan, hingga menyusun hasil akhir penelitian. Adapun proses penelitian yang diawali dengan menulis surat isi penelitian, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok tani.
Adapun teknik analisis data yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Keempat yaitu deskripsi lokasi penelitian. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang beribu kota di Batu Sangkar. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh kawasan dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, kawasan perairan, serta sungai dan danau, serta kawasan lindung, konservasi, dan warisan alam geologi. Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan dan 75 nagari atau desa. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan kewenangan daerah. Selanjutnya yaitu bab 5 temuan dan analisis data. Pertama yaitu efektivitas. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William and Dunn, efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil atau akibat yang diharapkan. Efektivitas suatu program kebijakan memiliki pertanyaan, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Efektivitas program di sini erat kaitannya dengan hasil implementasi program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau, yaitu sejauh mana pelaksanaan program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata bagi peternak sebagai kelompok sasaran. Temuan peneliti terkait program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar telah cukup efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini tercermin dari dampak nyata yang dirasakan peternak, berupa kurangnya beban kerugian finansial, meningkatnya rasa aman dalam menjalankan usaha ternak, serta terbukanya akses perlindungan asuransi yang sebelumnya tidak terjangkau secara mandiri. Namun demikian, dampak program UTSK belum dapat dikatakan optimal secara menyeluruh di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini tersebut dikarenakan masih terdapat sejumlah peternak tidak dapat menikmati manfaat program akibat penolakan klaim, tidak adanya pemantauan pemanfaatan dana klaim sehingga tujuan keberlanjutan usaha peternak tidak dapat dinilai secara optimal, serta terhentinya program sejak tahun 2024 yang menyebabkan peternak kehilangan perlindungan selama ini telah mereka rasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu variabel efisiensi. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi memiliki pertanyaan, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal evaluasi dampak program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar, efisiensi diukur melalui seberapa banyak usaha yang dikeluarkan peternak dari sisi biaya administrasi, tenaga, maupun waktu dalam mengakses program, dibandingkan dengan manfaat yang benar-benar mereka terima dan rasakan sebagai penerima manfaat program. Temuan penelitian bahwa program UTSK menunjukkan efisiensi yang beragam antar aspek, di mana pada aspek pembiayaan dinilai sangat efisien bagi peternak karena dengan nol biaya premi, peternak tetap memperoleh perlindungan maksimal hingga 10 juta. Selanjutnya, pada aspek tenaga, efisien karena seluruh administrasi pendaftaran ditangani langsung oleh petugas yang datang ke lokasi, peternak cukup menyiapkan KTP. Yang terakhir itu pada aspek waktu. Dinilai kurang efisien karena keterlambatan pencairan klaim tidak sebanding dengan prosedur yang telah dipenuhi, serta keterbatasan jumlah PPL menyebabkan peternak harus menunggu lebih lama untuk mendapat pendampingan. Dampak efisiensi lebih kuat dirasakan pada aspek pembiayaan dan kemudahan pendaftaran dibandingkan pada aspek kecepatan pencairan klaim dan ketersediaan pendampingan lapangan. Selanjutnya, variabel kecukupan. William Enda mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas mampu memuaskan kebutuhan nilai dan kesempatan yang menjadi akar dari timbulnya suatu masalah. Indikator ini memiliki pertanyaan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Dan penelitian ini yang membahas tentang evaluasi dampak program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar yang dibahas dalam indikator kecukupan adalah sejauh mana dampak program dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan usaha ternak yang memadai bagi peternak di Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kecukupan, program LTSK belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh peternak. Program yang memberikan dampak cukup berarti bagi peternak sapi lokal karena nilai pertanggungan sudah memadai dan pencairan klaim yang transparan memungkinkan peternak segera melanjutkan usahanya. Namun, nilai ganti rugi tidak memperhitungkan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan peternak. Nilai pertanggungan yang seragam sebesar 10 juta menimbulkan ketimpangan perlindungan antara peternak sapi lokal dan simental yang harga pasarnya mencapai 15 juta hingga 20 juta, 20 juta. Serta ketentuan pengecualian wabah justru membatalkan hak perlindungan peternak di saat risiko kerugian paling besar terjadi. Selanjutnya itu perataan. Perataan memiliki pertanyaan apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata di antara kelompok yang berbeda.
Sasaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan program LTSK merata di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini penting mengingat bahwa program LTSK dirancang sebagai instrumen perlindungan bagi peternak dari risiko kerugian usaha peternakan. Untuk melihat apakah penerapan tersebut sudah merata, maka kajian ini berfokus pada sejauh mana program mampu menjangkau peternak sapi dan kerbau di wilayah Kabupaten Tanah Datar secara merata, baik dari sisi kepesertaan maupun manfaat program. Temuan penelitian bahwa dari sisi perataan, dampak program LTSK Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya merata baik dari sisi kepesertaan maupun manfaat program. Sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum menjangkau seluruh peternak secara merata. Serta seringnya pergantian petugas lapangan menyebabkan informasi program tidak tersampaikan secara konsisten. Dari sisi kepesertaan, kewajiban tergabung dalam kelompok tani berpotensi membatasi akses sebagian peternak. Sementara keterbatasan kuota dari pusat menyebabkan tidak semua peternak dapat terlindungi secara konsisten setiap tahunnya. Dengan demikian, dampak program OTSK terhadap penataan perlindungan bagi peternak di Kabupaten Tanah Datar dinilai belum optimal. Selanjutnya, responsivitas. Responsivitas merupakan suatu respon yang diberikan terhadap sebuah program atau kebijakan yang berlakukan, yakni apakah hasil yang telah dicapai sudah dapat memuaskan atau memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam kerangka teori evaluasi William Endan, responsivitas memiliki pertanyaan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu. Dalam konteks penelitian ini, responsivitas program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau diukur dari sejauh mana hasil dan dampak program mampu memuaskan kebutuhan dan harapan peternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar sebagai kelompok sasaran utama. Temuan penelitian bahwa dari sisi responsivitas, program OTSK telah memberikan dampak positif bagi peternak, terutama dalam meminimalisir kerugian ekonomi dan memberikan rasa aman dalam berusaha ternak. Program ini mampu memberikan kepuasan kepada peternak karena manfaat yang dirasakan secara langsung, tercermin dari tingginya harapan peternak agar program dapat dilanjutkan kembali. Namun demikian, terhentinya program akibat pengurangan anggaran menunjukkan bahwa kebutuhan peternak terhadap perlindungan usaha ternak masih belum terpenuhi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ketepatan. Kriteria ini memiliki pertanyaan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar bermanfaat atau berharga. Ketepatan dinilai dengan melihat kembali tujuan awal dari suatu kebijakan pada kelompok sasaran, di mana tujuan-tujuan semula akan tampak pada hasil yang sudah nyata di lapangan. Sasaran dari kajian fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan dari penerapan program asuransi usaha ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Tanah Datar. Temuan penelitian bahwa dari sisi ketepatan, program OTSK di Kabupaten Tanah Datar telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi peternak sebagai kelompok sasaran. Hal ini tercermin dari manfaat program yang dirasakan langsung oleh peternak, mekanisme pencarian klaim yang transparan tanpa potongan, serta kemampuan program dalam menjawab perentanan risiko kerugian tidak dapat diprediksi. Selain itu, program juga membantu menjaga keberlangsungan usaha ternak ketika peternak mengalami kematian atau kehilangan ternak. Dengan demikian, program AUTSK dinilai telah sesuai dengan kebutuhan nyata peternak dan relevan dalam memberikan perlindungan terhadap risiko usaha ternak di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian menggunakan 6 kriteria evaluasi William Endan, dapat disimpulkan bahwa program AUTSK di Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak positif bagi peternak dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian usaha ternak. Namun, program belum sepenuhnya optimal karena manfaat program belum dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh peternak. Dari sisi efektivitas, program cukup efektif dalam mengurangi beban finansial dan meningkatkan rasa aman peternak, meskipun penolakan klaim dan terhentinya program sejak tahun 2024 masih menjadi kendala. Selanjutnya dari sisi efisiensi, program efisien dalam aspek pembiayaan tenaga, namun kurang efisien dari sisi waktu akibat keterlambatan pencairan klaim dan keterbatasan jumlah PPL. Dari sisi kecukupan, program belum sepenuhnya memadai karena tidak memperhitungkan biaya pemeliharaan, adanya ketimpangan perlindungan antara peternak sapi lokal dan simental, serta pengecualian risiko wabah. Dari sisi perataan, program belum merata akibat sosialisasi yang belum menyeluruh, seringnya pergantian petugas lapangan dan keterbatasan kuota yang menyebabkan tidak semua peternak terlindungi setiap tahunnya. Dari sisi responsivitas, program menunjukkan responsivitas yang cukup baik, tercermin dari respon positif dan tingginya harapan peternak agar program dilanjutkan kembali. Adapun dari sisi ketepatan, program dinilai tepat sasaran karena mampu memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian usaha ternak dan membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak. Terakhir yaitu kesimpulan saran. Saran berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan apabila program LTSK kembali dilaksanakan.
Pertama, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mempertimbangkan keberlanjutan program melalui dukungan anggaran yang lebih stabil disertai mekanisme pemantauan pemanfaatan dana klaim. Yang kedua, pemerintah daerah perlu menambah jumlah PPL yang tersebar merata di seluruh wilayah, serta mendorong percepatan pencairan klaim agar manfaat program dapat dirasakan secara tepat waktu, terutama dalam kondisi darurat. Yang ketiga, yaitu perlu adanya peninjauan ulang dari pertanggungan yang memperhitungkan biaya pemeliharaan dan jenis ternak, serta perluasan cakupan risiko program. Yang keempat, sosialisasi perlu diperkuat agar menjangkau seluruh peternak dalam dan pemangku kepentingan. Sertai peninjauan ulang persyarat kelompok tani dekat terbatasnya kuota agar seluruh peternak memiliki akses yang sama. Kelima, pemerintah diharapkan membuka mekanisme pengaduan dan aspirasi yang mudah diakses peternak agar kebutuhan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan. Yang keenam, yaitu pemerintah diharapkan mempertahankan mekanisme penyaluran klaim yang transparan tanpa potongan sebagai standar pelaksanaan, serta memastikan program tersebut menyasar peternak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap risiko kerugian usaha ternak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.